Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bagaimana Kuba bertahan di bawah embargo Amerika selama lebih dari 60 tahun? Dari bantuan Uni Soviet, kejayaan pendidikan dan kesehatan gratis, hingga krisis ekonomi yang mengguncang negeri Karibia. Ketika dunia menarik napas lega setelah berakhirnya krisis rudal Kuba pada Oktober 1962, banyak orang mengira ancaman terhadap Kuba telah berakhir. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Bagi negara kecil yang terletak hanya sekitar 144 km dari pantai Amerika Serikat itu, tantangan terbesar baru saja dimulai. Jika sebelumnya ancaman datang dalam bentuk konfrontasi militer dan kemungkinan perang nuklir, maka setelah tahun 1962, Kuba harus menghadapi senjata yang berbeda namun tidak kalah mematikan, tekanan ekonomi jangka panjang. Sejak saat itulah, Kuba memasuki salah satu eksperimen politik, sosial dan ekonomi paling menarik, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah modern dunia. Selama lebih dari 6 dekade, negara ini bertahan di bawah embargo Amerika Serikat, mengalami masa kejayaan, kemakmuran relatif, kelaparan, krisis energi, hingga inflasi yang menghancurkan nilai mata uangnya. Lalu bagaimana sebenarnya Kuba bisa bertahan selama itu? Embargo Amerika yang mengubah nasib Kuba. Setelah hubungan antara Washington dan Havana memburuk pasca revolusi Kuba dan peristiwa invasi Teluk Babi pada April 1961, Amerika Serikat mulai menerapkan berbagai pembatasan ekonomi terhadap pemerintahan Fidel Castro. Puncaknya terjadi setelah krisis rudal Kuba berakhir pada Oktober 1962. Washington memberlakukan embargo ekonomi menyeluruh yang membatasi hampir seluruh hubungan perdagangan dan keuangan dengan Kuba. Tujuan kebijakan tersebut sangat jelas: mengisolasi ekonomi Kuba, membatasi akses terhadap pasar internasional, mengurangi pemasukan devisa pemerintah, menekan Havana agar mengubah sistem politiknya. Dampaknya sangat besar. Sebelum revolusi, perekonomian Kuba sangat bergantung pada Amerika Serikat. Sebagian besar ekspor gula, impor barang industri, serta investasi asing berasal dari negara tersebut. Ketika jalur ekonomi itu terputus, Kuba tiba-tiba kehilangan mitra dagang utamanya. Namun pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar lain muncul sebagai penyelamat. Uni Soviet membuka pintu ketika Amerika menutupnya. Ketika Amerika Serikat menutup hampir seluruh akses ekonominya terhadap Kuba, Uni Soviet justru mengambil langkah sebaliknya. Bagi Moskow, Kuba memiliki nilai strategis yang luar biasa. Negara sosialis yang berada begitu dekat dengan wilayah Amerika Serikat dianggap sebagai kemenangan geopolitik terbesar Uni Soviet di belahan barat. Karena alasan itu, Kremlin menggelontorkan bantuan dalam jumlah sangat besar. Menurut berbagai estimasi ekonomi, antara tahun 1960 hingga 1990, nilai bantuan Soviet kepada Kuba, jika dihitung dengan nilai saat ini, diperkirakan mencapai sekitar 65 miliar dolar AS. Bantuan tersebut meliputi subsidi minyak, bantuan pangan, kredit lunak, dukungan industri, transfer teknologi, bantuan militer. Selama hampir 3 dekade, bantuan inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi Kuba. Banyak analis percaya bahwa tanpa dukungan Soviet, Kuba mungkin tidak akan mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi internasional yang begitu berat. Membangun negara impian versi Fidel Castro. Dengan dukungan ekonomi yang kuat dari Uni Soviet, Fidel Castro mulai menjalankan proyek sosial yang sangat ambisius. Ia ingin membangun masyarakat yang berbeda dari model kapitalisme barat. Negara mengambil peran dominan dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meski sering dikritik karena pembatasan kebebasan politik, beberapa program sosial Kuba menghasilkan pencapaian yang diakui dunia. 2 sektor yang paling menonjol adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan gratis yang mengubah nasib jutaan orang. Salah satu kebanggaan terbesar revolusi Kuba adalah sistem pendidikan universal. Pemerintah menanggung hampir seluruh biaya pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Buku pelajaran, fasilitas pendidikan, dan berbagai kebutuhan akademik juga disubsidi negara. Hasilnya sangat mengesankan. Tingkat melek huruf Kuba mencapai sekitar 99,8%, salah satu yang tertinggi di dunia. Partisipasi pendidikan dasar hampir menyentuh angka 100%. Perguruan tinggi juga berkembang pesat dan melahirkan ribuan tenaga profesional. Dari sistem inilah lahir dokter,
insinyur, ilmuwan, peneliti, dan akademisi yang berasal dari keluarga-keluarga sederhana yang sebelumnya hampir tidak memiliki akses pendidikan tinggi. Sistem kesehatan gratis yang membuat dunia kagum. Jika pendidikan menjadi kebanggaan Kuba, maka layanan kesehatan adalah simbol yang paling dikenal dunia. Pemerintah membangun sistem kesehatan universal yang dapat diakses seluruh warga tanpa biaya. Mulai dari pemeriksaan rutin hingga operasi besar, hampir seluruh layanan medis ditanggung negara. Meskipun Kuba tergolong negara berkembang dan menghadapi embargo selama puluhan tahun, indikator kesehatannya seringkali setara dengan negara maju. Harapan hidup penduduk mencapai perempuan sekitar 80,6 tahun, laki-laki sekitar 76,2 tahun. Angka tersebut bahkan pernah melampaui beberapa negara barat. Pencapaian ini membuat sistem kesehatan Kuba sering menjadi bahan studi organisasi internasional dan universitas di berbagai negara. Dokter Kuba menjadi penyelamat dunia. Keberhasilan Kuba tidak berhenti di dalam negeri. Negara itu kemudian mengembangkan program yang dikenal luas sebagai diplomasi medis Kuba. Ribuan dokter dikirim ke berbagai penjuru dunia. Mereka bertugas di daerah terpencil, wilayah miskin, zona bencana, hingga negara yang kekurangan tenaga medis. Salah satu program paling terkenal adalah Operation Miracle atau Operasi Keajaiban. Melalui program tersebut, lebih dari 100.000 warga Bolivia memperoleh operasi mata gratis. Banyak di antara mereka yang sebelumnya hidup dalam kebutaan akhirnya bisa melihat kembali. Ironi yang menggetarkan Amerika Latin. Di antara ribuan pasien Operation Miracle, terdapat satu nama yang kemudian menjadi legenda, Mario Terán. Pada tahun 2007, pria Bolivia tersebut menjalani operasi katarak gratis yang dilakukan dokter Kuba. Operasi itu berhasil dan mengembalikan penglihatannya. Namun ada fakta yang membuat dunia tercengang. 40 tahun sebelumnya, tepatnya pada 9 Oktober 1967, Mario Terán adalah tentara Bolivia yang menembak mati tokoh revolusioner terkenal Che Guevara. Pria yang pernah mengakhiri hidup salah satu simbol revolusi Kuba itu justru memperoleh kembali penglihatannya berkat bantuan dokter-dokter Kuba. Kisah tersebut hingga kini masih dikenang sebagai salah satu ironi paling luar biasa dalam sejarah Amerika Latin. Sisi gelap di balik keberhasilan Kuba. Namun keberhasilan itu tidak berarti Kuba bebas dari masalah. Embargo ekonomi membuat negara tersebut kesulitan memperoleh berbagai kebutuhan medis penting. Rumah sakit sering mengalami kekurangan obat-obatan tertentu, jarum suntik, ventilator, sarung tangan medis, peralatan laboratorium. Dalam beberapa periode, tenaga kesehatan terpaksa menggunakan perlengkapan secara berulang karena stok yang sangat terbatas. Terjadi sebuah paradoks yang unik. Kuba memiliki banyak dokter berkualitas tinggi, tetapi sering kekurangan peralatan yang mereka perlukan untuk bekerja secara optimal. 26 Desember 1991, hari yang mengubah segalanya. Selama hampir 3 dekade, bantuan Soviet berhasil menopang perekonomian Kuba. Namun semua itu berakhir secara mendadak pada 26 Desember 1991. Pada hari tersebut, Uni Soviet resmi dibubarkan. Bagi dunia, itu adalah berakhirnya Perang Dingin. Bagi Kuba, itu adalah awal dari mimpi buruk ekonomi. Dalam hitungan bulan, bantuan yang selama puluhan tahun menjadi fondasi negara tiba-tiba menghilang. Fidel Castro menghadapi krisis terbesar sepanjang masa pemerintahannya. Periode khusus, masa kelam yang hampir melumpuhkan Kuba. Setelah runtuhnya Uni Soviet, ekonomi Kuba mengalami kontraksi besar-besaran. Dalam periode yang dikenal sebagai special period atau periode khusus, perekonomian negara menyusut sekitar 35 hingga 60%. Bagi rakyat biasa, angka tersebut berarti toko-toko kosong, pabrik berhenti beroperasi, transportasi lumpuh, makanan sulit ditemukan, pemadaman listrik terjadi setiap hari. Krisis energi menjadi salah satu pukulan paling berat. Sebelumnya Kuba menerima sekitar 12 juta ton minyak per tahun dari Uni Soviet. Setelah 1991, pasokan itu anjlok drastis. Bus-bus berhenti beroperasi, industri kehilangan sumber tenaga, pertanian terganggu, rakyat terpaksa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama. Jalan-jalan Havana dipenuhi jutaan sepeda impor dari Tiongkok yang kemudian menjadi simbol krisis Kuba pada dekade 1990-an. Kelaparan dan perjuangan bertahan hidup. Krisis energi segera menjalar ke sektor pangan.
Kekurangan bahan bakar menghambat distribusi makanan. Kekurangan pupuk dan pestisida menurunkan hasil panen. Kekurangan devisa menghambat impor bahan pangan. Akibatnya, jutaan warga mengalami kesulitan memperoleh makanan. Banyak keluarga mulai menanam sayuran sendiri, memelihara ayam di rumah, atau menukar barang dengan tetangga demi bertahan hidup. Hingga hari ini, banyak warga Kuba masih mengenang masa tersebut sebagai periode paling sulit dalam hidup mereka. Venezuela menjadi penyelamat baru. Ketika Kuba hampir kehabisan pilihan, harapan datang dari Amerika Selatan. Pada tahun 1999, seorang mantan perwira militer bernama Hugo Chavez resmi menjadi presiden Venezuela. Hubungannya dengan Fidel Castro sangat dekat. Venezuela memiliki apa yang paling dibutuhkan Kuba, minyak. Sebagai imbalan atas pengiriman dokter, guru dan tenaga ahli Kuba, Venezuela memasok minyak murah dalam jumlah besar. Kerjasama ini membantu Kuba keluar dari masa terburuk periode khusus. Ekonomi mulai pulih, listrik kembali stabil, aktivitas industri meningkat. Untuk sementara waktu, rakyat Kuba kembali memiliki harapan. Ketika Venezuela ikut terpuruk, namun ketergantungan pada satu negara kembali menjadi kelemahan besar. Ketika ekonomi Venezuela mulai mengalami krisis akibat jatuhnya harga minyak dan berbagai masalah internal, dampaknya langsung dirasakan Kuba. Pasokan energi menurun, dukungan ekonomi melemah, tekanan terhadap perekonomian Kuba kembali meningkat. Dan memasuki dekade 2020-an, situasi semakin memburuk. Runtuhnya sistem jatah yang menjadi penyelamat rakyat. Sejak tahun 1962, hampir setiap keluarga Kuba memiliki buku jatah resmi. Melalui sistem tersebut, rakyat memperoleh beras, telur, roti, minyak goreng, sabun, deterjen, kebutuhan pokok lainnya. Selama puluhan tahun, sistem ini menjadi jaring pengaman sosial bagi jutaan orang. Namun setelah pandemi COVID-19 dan memburuknya kondisi ekonomi nasional, sistem tersebut mulai kehilangan kemampuannya. Barang-barang semakin sulit ditemukan, jatah semakin dikurangi, rak-rak toko negara semakin kosong. Yang tersisa seringkali hanyalah daftar jatah tanpa barang yang bisa dibagikan. Telur berubah menjadi barang mewah. Salah satu contoh paling nyata adalah telur. Sebelumnya warga masih bisa memperoleh sekitar 30 butir telur per bulan melalui sistem jatah. Kemudian jumlah itu dikurangi menjadi 6 butir, lalu di banyak wilayah menjadi 0. Tidak ada telur yang tersedia. Bukan karena masyarakat tidak membutuhkan, melainkan karena negara tidak mampu menyediakannya. Situasi serupa terjadi pada berbagai kebutuhan pokok lainnya. Peso Kuba terjun bebas. Pada 1 Januari 2021, pemerintah Kuba menghapus sistem dua mata uang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah menyederhanakan sistem ekonomi nasional. Namun kebijakan itu justru memicu tekanan inflasi yang besar. Gaji masyarakat memang naik, tetapi produksi barang tidak bertambah. Barang tetap langka, harga langsung melonjak, nilai peso Kuba terus merosot. Di pasar informal, tahun 2020, 1 dolar sama dengan 30 peso. Tahun 2022, 1 dolar sama dengan 120 peso. Januari 2025, 1 dolar sama dengan 305 peso. Tahun 2026, mendekati 500 peso per dolar AS. Sementara itu, inflasi kumulatif sejak 2018 hingga 2025 mendekati 450%. Daya beli rakyat terus menurun. Banyak keluarga hidup dari bulan ke bulan tanpa kemampuan menabung. Bertahan di tengah krisis yang tak kunjung berakhir. Meski menghadapi embargo lebih dari 6 dekade, runtuhnya Uni Soviet, krisis Venezuela, pandemi global, inflasi tinggi dan kelangkaan barang, Kuba tetap bertahan. Yang membuat negara ini unik bukan hanya sistem politiknya, melainkan kemampuan rakyatnya untuk terus beradaptasi. Mereka memperbaiki barang-barang lama hingga puluhan tahun, menciptakan pasar informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menemukan cara bertahan ketika sistem resmi tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan dasar. Kisah Kuba adalah kisah tentang ketahanan sebuah bangsa kecil yang selama puluhan tahun hidup di bawah tekanan ekonomi dan perubahan geopolitik dunia. Bagi sebagian orang, Kuba adalah simbol kegagalan sistem ekonomi terpusat. Bagi yang lain, Kuba adalah contoh bagaimana sebuah negara miskin mampu menyediakan pendidikan dan kesehatan universal di tengah keterbatasan.
Namun apapun sudut pandangnya, satu hal tidak dapat disangkal. Perjalanan Kuba sejak embargo dimulai pada tahun 1962 hingga krisis ekonomi yang masih berlangsung pada tahun 2026 merupakan salah satu kisah perjuangan, pengorbanan dan ketahanan nasional paling luar biasa dalam sejarah modern dunia. Cukup sekian dulu, nantikan episode berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya.